warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faidatul Nur Afifah, NIM 1903211000037 dari program studi agribisnis, mata kuliah ekonomi produksi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi Frontier Stochastic Curve Douglas dengan software Frontier. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggunakan software Frontier. Yuk, mari kita simak. Baik, untuk dapat menggunakan software Frontier ini terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus mempunyai data di mana data tersebut akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Dapat dilihat di sini saya memiliki 60 data responden dan 5 variabel yang akan diuji. Kemudian data tersebut ditabulasi dalam Excel. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan responden mengenai input-input yang digunakan. Sekarang, bagaimana cara mentabulasi data dalam bentuk Excel? Nah, caranya adalah seperti ini. Kolom pertama terdapat nama responden, kolom kedua jenis data, selanjutnya jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan yang terakhir adalah pupuk kandang. Selanjutnya, untuk dapat menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya yaitu kita tidak diperkenankan untuk menulis nama responden di kolom data. Jadi, jika data ini terdapat nama responden, maka harus diganti dengan nomor urut responden. Ini kita ganti 1, 2, 3, 4, kemudian di blok, kemudian kita tarik sampai bawah. Jadi seperti ini ya. Kemudian dalam kolom yang kedua yaitu terdapat jenis data. Karena jenis data yang digunakan adalah data cross section, maka kita kasih kode 1 untuk keseluruhan data. Dan jika data yang digunakan itu adalah data time series, maka akan berbeda lagi. Kemudian pada kolom ketiga itu harus dapat menunjukkan jumlah output atau jumlah produk yang digunakan. Setelah itu, kolom-kolom di sampingnya adalah jumlah input-input yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau usaha tani. Jadi, letak dari data ini tidak boleh diacak, harus diurutkan. Selanjutnya, untuk memasukkan data ke dalam software Frontier, maka kita harus merubah datanya dalam bentuk log atau lem, di mana yang dirubah itu hanya data jumlah produksi dan jumlah input-input yang akan digunakan. Dan untuk data nomor urut responden dan jenis data, tidak perlu di log atau dilimkan. Ini kita kopas dulu. Kemudian kita tempel di sheet yang baru. Setelah itu kita kopas lagi. Kemudian akan kita lengkap dengan rumus sama dengan len, buka kurung, variabel yang akan dilengkap, tutup kurung, enter. Nah, untuk variabel-variabel yang lainnya kita tarik saja. Seperti ini. Jika sudah dilengkap, kita kopas dan akan dipindahkan dalam lembar kerja yang baru. Kita pilih paste following. Nah, untuk selanjutnya ini kita tulis harus dengan 6 digit angka di belakang koma. Kemudian kita blok, kita hilangkan dulu komanya, kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita simpan dalam folder Frontier
dengan berbentuk MS-DOS. Kemudian untuk nama filenya tidak perlu panjang-panjang, cukup 3-4 huruf saja. Kemudian kita kasih nama EPP, kemudian save. Yes, selanjutnya kita tutup. Terus selanjutnya kita membuka folder EPC. Dalam folder Frontier ini kita cari file yang sudah kita save tadi. Kemudian file tersebut harus kita rubah ekstensinya. Harus kita rubah dalam bentuk DTA. Sehingga kita klik kanan, ubah nama epp.dta. Kita pilih yes. Jika sudah seperti ini, kita buka aplikasi software Frontier-nya. Nah, untuk ini kita isi T, selanjutnya adalah 1, kemudian nama datanya adalah epp.dta, untuk outputnya adalah epp.out, kemudian ini 1, ini Y, 60, periodnya adalah 1, observasinya adalah 60, kemudian variabel independennya adalah 5, kemudian ini Y, ini N, dan enter. Setelah itu, ini adalah hasil output atau olahan dari fungsi produksi Frontier. Hasil output dari fungsi produksi Frontier. Yang pertama adalah uji kode LR-test. Berdasarkan hasil output tersebut dapat diketahui nilai dari LR-test-nya yaitu sebesar 6,311. Nilai tersebut dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Jadi hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk dapat mengetahui apakah LR-test-nya signifikan atau tidak, maka kita harus membandingkan dengan tabel kode Palm. Nilai dari kode Palm dengan tingkat kesalahan sebesar 5% yaitu 5,138. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai dari LR-test lebih besar dari kode Palm. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Yang kedua adalah uji nilai gamma atau persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis gamma. Nilai gamma dapat menunjukkan berapa persentase dari error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Nilai T-tabel dengan alfa 5% yaitu sebesar 2,004879, sedangkan koefisien gamanya adalah 94,93% dan T hitungnya adalah 17,19. Berdasarkan dengan hasil output, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel, di mana nilai T hitung sebesar 17,19 lebih besar dari 2,004879. Artinya bahwa 94,93% yang mana error termnya disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 5,07% error termnya disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya adalah uji pengaruh masing-masing variabel. Dengan menggunakan T-tabel sama dengan 5%, yaitu nilainya adalah 2,004879, maka dapat diinterpretasikan pada tabel 1. Jika dihitung dengan alfa sama dengan 5%, maka dapat dinyatakan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sebesar 4,69 lebih besar dari T-tabel 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X1 atau luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Kemudian pada beta 2, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung yaitu sebesar 2,78 lebih besar dari T tabel 2,004879.
Dengan demikian dapat disimpulkan jika X2 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Selanjutnya pada beta 3, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung yaitu sebesar 1,08, sehingga lebih kecil dari T tabel 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,16%. Kemudian pada beta 4, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sama dengan min 3,95 lebih kecil dari T tabel 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,17%. Dan untuk pada beta 5, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dapat dinyatakan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan nilai T hitung sama dengan 0,44 kurang dari T tabel 2,004879. Dengan demikian dapat disimpulkan jika X5 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi. Besaran pada tingkat efisiensi teknis dapat diketahui jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Yang kedua, nilai efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Dapat diketahui pada petani 1 memiliki nilai technical efficiency estimate sebesar 0,9091. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa petani telah melakukan produksi dengan secara efisien. Akan tetapi juga terdapat petani yang belum efisien dalam produksinya, yaitu pada nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Sedangkan jika dilihat dengan secara keseluruhan melalui mean efisiensi lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh petani tersebut dapat dikatakan efisien. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.